Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinta Zarika Indonesia, kelas 1110, absen nomor 20. Hari ini saya akan mewawancarai dua narasumber tenaga kerja dan narasumber tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan atau bisa disebut juga pengangguran. Baik, di samping saya sudah ada narasumber tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan atau bisa disebut juga pengangguran. Perkenalkan, nama saya Faisal Fikri. Baik, hari ini saya akan memberi beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa penyebab utama pencarinya pekerjaan di bidang yang Anda inginkan? Biasanya sih lokasinya yang terlalu jauh atau tidak tersedianya lowongan yang cukup banyak bagi para karyawan lah atau para pencari kerja lah. Biasanya seperti itu. Oke, baik, selanjutnya langkah apa aja yang sudah disiapkan untuk meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan? Biasanya sih kalau saya pribadi ya sebagai yang ingin mencari kerja, yaitu mengikuti pelatihan atau kursus sesuai kemampuan saya. Jujur saya juga kurang tahu sih apa kemampuan saya, tapi saya coba mengikuti kursus, siapa tahu ada peluang kerja bisa sesuai dengan kriteria saya bisa ambil itu. Baik, selanjutnya kendala terbesarnya yang dihadapi selama mencari pekerjaan itu apa? Biasanya sih kalau menurut saya tuh ya karena persaingan sangat ketat ya sama para pegawai-pegawai yang lain, terus dan juga biasanya sih karena gajinya tidak terlalu sesuai dengan apa yang kita inginkan dan juga tidak sesuai dengan UMR, biasanya seperti itu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, hari ini saya sudah bersama narasumber saya sebagai tenaga kerja yang sedang bekerja. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana tenaga kerja mempersiapkan diri dalam mencari pekerjaan? Kalau calon tenaga kerja pastinya kita harus banyak usaha, banyak berkas-berkas yang harus kita persiapkan sebagai usaha kita untuk mencari pekerjaan. Tantangan yang dihadapinya pastinya banyak. Kita harus banyak wawasan yang luas untuk mencari solusi mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi tantangan tenaga kerja sampai akhirnya dapat pekerjaan yang diinginkan itu bagaimana? Solusinya tentunya kita harus punya skill yang lebih dari apa yang kemampuan yang kita punya gitu. Jadi biar kita mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan ya berarti kita harus punya skill yang lebih agar saat kita bekerja ada hasil yang dilihat dari usaha kita. Kalau sistem upah yang diterima itu bagaimana? Kalau sistem upah yang diterima tentunya bagaimana skill kita di dalam pekerjaan. Kalau misalkan pekerjaan kita itu sesuai kemampuan kita, jadi upah itu tergantung pekerjaan yang kita dapatkan. Apa peran atau fungsi upah bagi tenaga kerja? Tentunya penting ya, penting untuk pekerja seperti kita. Tadi apa? Sorry. Peran atau fungsi? Ya, fungsinya ya biar si pekerja itu semangat untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Intinya itu sih. Bagaimana cara atau upaya tenaga kerja dalam meningkatkan kompetensinya agar sesuai upah yang diharapkannya? Pekerja ya kalau si pekerja pasti tentunya harus ya sama seperti yang tadi, skill kita harus lebih terus lebih tinggi gitu, wawasannya harus tetap lebih oke, agar maksudnya si yang punya perusahaan itu lebih menilai kita tuh ada kelebihan sisi dari hasil kerja kita gitu, bisa dilihat hasilnya tuh kayak gini. Itu sih menurut aku. Pertanyaan terakhir, bagaimana peran perusahaan dan pemerintahan dalam membantu tenaga kerja untuk mengembangkan kompetensinya? Kalau menurut aku dari sisi pekerja pasti kita memiliki harapan yang tinggi dari sebuah perusahaan.
Nah, tentunya si perusahaan pun pasti akan menilai si pekerja dari kebiasaan dan tanggung jawabnya pekerja sendiri. Jadi pastinya kalau kita ingin lebih ada upah dari sebuah perusahaan, pasti perusahaan meminta sebuah si pekerja ini ada tekanan lebih di dalam pekerjaan. Kayak gitu sih. Baik Teteh, makasih. Maaf mengganggu waktunya. Oke. Terima kasih atas informasinya. Saya menjadi lebih tahu tentang dunia bekerja dan apa yang harus disiapkan. Terima kasih. Sama-sama. Baik, kesimpulannya, dari kesimpulan yang tenaga kerja terlatih karena memanfaatkan cari pekerjaan dari pengalaman meskipun pendidikan sekolah beliau tidak terlalu tinggi dan sistem upahnya sesuai target untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja bisa mengikuti kepelatihan kursus di bidang yang diinginkan. Untuk yang pengangguran bisa mengikuti kepelatihan yang khusus untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Dan peran pemerintah bisa menyediakan kepelatihan kejurusan dan pasar tenaga kerja yang dibutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.